illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama lil alimin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wala ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wala ruhi Syekhna Dato Sanggol wala ruhi sahibul kitab Daqaiqul Akhbar wala ruhi Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari wala ruhi Abah Gur Sakumpul Syekhona Zaini bin Abdul Ghani wala ruhi kulli awliya Allah wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-kirami syara'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bertawassul dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita barataan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan Allah jadikan kita barataan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita barataan daripada sifat malas dan kulir. Biniyatil qabul wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazid ilma wa huda amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di majlis ta'lim kita, Majelis Riyadul Jannah, dan kita sudah meluangkan waktu dan kesempatan mengorbankan waktu kita, waktu istirahat kita malam ya Allah, waktu kumpul bersama keluarga kita, waktu berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, sengaja kita korbankan amal ekoai demi sebuah perjalanan rohani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita barataan istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bermajelis, dan Allah hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat wal afiat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita waktu yang lapang, waktu yang luas, dan Allah jadikan kita barataan husnul khatimah. Kita datang bersama abah biologis dan pulang bersama ayah rohani. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bab 6. Rehan. Ada rehan tuh, ada rehan. Berapa lah?
dialog antara roh dan malaikat. Nah, ini kita berkisah tentang roh dan malaikat. Ya, Rehan, ya, hanyar ya, aneh mulai aman. Telah datang dalam suatu hadis, sesungguhnya malaikat maut ketika menghendaki mencabut nyawa orang mukmin, maka roh itu berkata, nah, roh orang mukmin ini yang berkata, ini orang awam, karena ini mencabut. Kita ingat pengajian kita dah Kaikul Akbar minggu semalam, roh binatang mencabut akan desa? Tidak. Nah, itu bukti bahwa tidak semuanya wafat melalui jalur pencabutan. Itu katakan nangaran becabut itu pasti sakit. Hendak lembut kah, hendak kasar kah, cabut sakit. Nih, bulu betis tempelin lakban, dicabut gencang sakit kada? Sakit. Dicabut begemet pang sakit ya, tapi tak kurang, tapi tetap sakit. Poinnya pokok sakit. Nangaran becabut tuh di mana-mana sakit. Poinnya tuh sakit. Oleh karena itu kita suara mendengar kisah dikisahkan. Ada sebagian penceramah yang mengisahkan bahwa ketika baginda kita Rasulullah SAW dicabut, Nabi pun merasakan sakitnya. Itu mohon maaf, hadis itu dhaif. Kenapa? Memandahkan Nabi merasakan sakit sama yang merendahkan Rasulullah. Nabi kada dicabut. Iktikad. Nah, para ulama sufi, para ahli tasawuf, Nabi kada bercabut. Kenapa? Kita nang awam haji mencari turjaun, masa Nabi bercabut ke pakai sakit? Harap pada Nabi. Ayo orang Tanjung harap pada Nabi. Nah, sungguh terlalu aneh. Nah, itu karena ada pembahasan dan itu ternyata dibedah dari itu dhaif. Jadi riwayat-riwayat ini biasa salahnya. Kita jangan menganggap bahwa ketika satu riwayat dikisahkan maka sepakat orang memandahkan riwayat itu sahih. Ternyata para ulama itu dalam menghadapi satu riwayat itu banyak yang berbeda pandangan. Ada yang memandahkan sahih, ada yang memandahkan kada, ada yang menerima, ada yang tidak. Itu sebetulnya di dalam Islam terjadi perdebatan dalam setiap riwayat. Nah, ini kalau bubuhan pian sudah paham kalau di sini, mulailah kita kritis dalam melihat riwayat. Hadisnya ada bujur, tapi kalau pindah ganjil nanti dulu mari kita kaji. Karena kayaknya jam 4 tadi terjadi tabrakan. Begitu jam 8, 3 ada versi kabar. 4 jam diselisihnya. Bagaimana mungkin 1400 tahun ikam pasti memastikan ini yang terjadi 1400 tahun terpautnya. Nah, di sisi ini kita harus jujur. Tapi di sisi lain karena sekira tenang hati sudah beramalan dahulu sambil kita mengkaji. Paham ya kalau lah. Makanya punya orang yang kayak kita aja berkan kada maju ke sana keilmuan tuh. Paham lah. Ini kita paham dan lah teks dalam kitab Kaikul Akbar dipahami sudah. Aku tidak akan patuh kepadamu selama engkau belum diperintah untuk itu. Artinya ujarah pada hakon keluar. Selama dasar bujur ikam membuktikan bahwa ikam diperintah Allah untuk mencabut nyawa. Lalu malaikat maut berkata, aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawa. Maka roh itu meminta dari malaikat maut itu suatu alamat bukti. Seraya roh berkata, ini persis kayak kisah polisi menggerebek tersangka. Nah, tak digerebek, ditangkap. Kita boleh si tersangka itu punya hak untuk bertanya mana surat perintah penangkapan. Sama ini mana jaka ibadat batu kan sprint. Nah, surat perintah tugas untuk mencabut nyawa itu mana? Nah, ini kita harus paham. Tapi ini paham ya lo bukan level yang kita harapkan. Meskipun kita asal jauh juga bang menghindar dari level ini. Tapi ya kita kan sebagai sebuah visi ya kalau jangan juga. Ini kadang-kadang kita nih kayaknya guna visi dunia tinggi, visi akhirat rendah.
visi dunia mun kawa ikam jadi profesor, jadi insinyur, jadi orang hebat, jadi orang besar, visi dunia. Visi akhirat, asal masuk surga din sokor. Biar masuk surga di paling bawah, biar diambil surga. Ada sedikit orang kayak itu Pak Irwanai, mematok visi dunia tinggi, menetapkan visi akhirat rendah. Soalnya biar mana manusia tuh di dunia ini. Nah, ya kalau di planet Namek yang kita cintai itu alam ya Piccolo. Soalnya rehan mana mau rehan. Manusia-manusia yang demikian itu. Ya kalau kayak wah, amun visi dunia ikam nak kayak mun kawa jadi ini, mun kawa jadi ini. Mun kawa jadi orang, jangan jadi warek, ikam jadi orang. Apalagi jadi hirangan, jangan. Tapi masalah akhir cah ada bapak sama surga gini ya deh. Biar di pohon nang di ambil halaman surga apa deh. Masaran deh cita-cita akhirat. Kita mun kau bercita-cita dunia tinggi, akhirat tinggi. Dunia jadi bos, jadi pejabat mun kawa. Akhirat itu dua. Masuk surga kelas VIP. Wah, kada ada harapan nang kayak seorang nih. Iya kan ada harapan mun ikam berenai mengaji kuliah menuntut kada coba mengaji ya kalau sah dimulai daripada pengajian seminggu sekali dan seterusnya lalu dapat amalan amalkan dapat etikat baru dijadikan sarana untuk meningkatkan kapasitas diri akhirnya kada kayak itu lagi berpandangan mereka nah ini motivasi bisa kita ingat akan dunia aja tinggi akhirat marah di pohon nang ele nah kalau pohon kuldi ya kalau maka roh itu meminta dari malaikat maut suatu alamat dan bukti seraya roh mana buktinya mana buktinya surat springnya itu mana sesungguhnya Tuhanku telah menjadikanmu dan memasukkanmu ke dalam jasadku. Sedangkan engkau tidak ada ketika kejadian itu, maka sekarang engkau menghendaki untuk mengambilku. Artinya, ketika Tuhan memasukkan roh ke jasad, malaikat maut kan kada peran. Tiba-tiba giliran ambil kan kayak itu biasanya. Roh ini kan berhujah. Waktu Allah hendak memasukkan aku ke dalam jasadku, engkau wahai malaikat maut tidak ada peran. Nah, begitu tiba ajalnya, urusan ambil, nah ini banyak kan kita nggak urusan ambil nomor 1. Nah, itu dasar kebiasaan. Kebiasaan itu salah Oh mak, gotong royong aja, waranan dua tali rapian ikat. Apollo 5 dihentam. Sanggar Apollo 5 dihentam. Nah diikat tali rapian dua ikatan. Erwan nang itu kisahnya gitu. Dia kalau itulah. Nah, kenapa jadi roh ini kada terima? Karena ini cinta lawan dunia salah. So, dunia. Semakin cinta lawan dunia semakin berikat roh kita. Padahal kita nih mun orang nang desa bujur-bujur cerdas bebulik kepada kekasih sejati. Dia zat wajibal wujud. Itu kekasih terjadi. Itu kekasih sejati salah ya. Ya kalau asal muasal kejadian diri zat wajibal mun kawak kita tulah nang dicintai itu kekasih hati nang abadi ya kalau yang kada mungkin mengecewakan makhluk dia ingat amun orang bisa mengecewakan wahai aku ini sudah berbuat baik wahai kurang apa lagi aku ini dia kok tetap jahat ini lawan aku kan kayak itu mun orang awam nih kurang apa aku ini dia aku ini sudah sakit hati aja wahai ya manusia bisa mengecewakan. Nah, lalu malaikat maut kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah bertanya, apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku? Malaikat maut menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata demikian dan demikian yang tadi. Ya kalau menyu'ah tadi dia meminta sesuatu tanda dariku.
Maka Allah Ta'ala berfirman, benar roh hambaku itu. Kemudian Allah berfirman, hei malaikat maut, tolak ke surga, ambil sebuah apel. Di atas buah apel itu ada tanda kok. Nah, tunjukkan tanda di buah apel itu tadi dan di atas surga itu kepada rohnya tadi. Nah itu ada orang, ini kisah versi syariatnya salah. Bila orang tuh nazak tuh dia hingga dah, roh dia kolkom, para hendak mati dah, itu tuh sudah terbuka hijab, dia melihat di mana tempatnya. Bila orang beriman, senyumnya melihat surga mana lagi. Tapi bila orang makrifat, wah dasar kada merasa lagi dia tuh dasar dia yang dilihat lebih anu lagi. Nah, bila orang nang ahli maksiat dilihatnya neraka, siksa, kelajengking, naga di neraka itu, wah ada gembangan. Nah, makanya begitu diusung jenazah itu ada dua kalau kuriakannya. Bagi orang beriman, kodimuni, lah kasih kubur aku. Wah, nyata ya lah kasih kubur melihat bidadari deh. Ya kalau lagu mana tahan ya tersenah aja. Wah, mana tahan. Nah, aja pacang membelah durian ya lah kasih kubur aku aja. Ya kalau perwan pacang membelah durian, tapi bilanya orang ahli neraka, maka ia berkata, ya wailana, celaka ini. Aina mata zahabu, hendak kemana kau membawa aku? Hendak kemana bebuhan kamu membawa aku, di kemana? Ujar tongsong ada urusan. Ya kalah. Mana kita mendengar? Yasma'u kulla syai'in. Mendengar segala sesuatu ilal insan, kecuali manusia dan jin. Lau yasma'u, jikalau manusia mendengar suara mayat itu, siok manusia itu. Baik namanya roh capati, ini capati itu saret dua lah sudah. Makanya kita kok nyaman pacang di dalam sudah. Ya kalau malam Jumat, bini di kamar, tamu datang dalam hati, kasih balik sudah. Kasih sudah. Ada yang ini pulang, kadang aku nang sekongnya pulang nang naujubillah tadi. Kemana bawa aku? Nggak tahu, perwarna. Dia ada urusan punya. Pokoknya amplop sudah diterima, tinggal patak aja lagi. Ya Allah, kalau ada urusan dipatak di bumi. Kemudian malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel itu. Nah, di atas buah apel itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika malaikat maut menunjukkan itu kepada roh hamba, maka keluarlah. Nah, maka keluar itu dengan cerdas, merasa enak serta jernihnya. Nah, ini mati makrifat. Jadi nang di atas tadi seakan-akan dicabut. Wah, berarti ini kan kayak itu kisahnya. Ini ruhna maksimal gunanya. Nah, jadinya kan dicabutkan deh. Cukup melihat Bismillah. Nah, jadi dalam riwayat lain ada padahal malaikat itu menulis nama Allah aja di atas apa ngarannya daun bidara dari surga. Nah, maka si roh itu melihat tulisan nama Allah itu menuju lah ke situ. Kan dia bercampur. Nah, jadi intinya kita mengharapkan ilaihi marji'ukum jami nang bebulik salah. Bukan salang diambili pakai kayu bangke. Orang ini begadang, bilanya sadar, buliknya seorang. Tapi bila kada sadar, cinta lawan kawannya di gerdo sama membawa kayu namanya. Boleh. Ya, kalau kita bayari lagi di kamar, bayari kan begadangan gitu kok. Maka pulang dasar kucing-kucingan lawan kuitan bawa kayu, anak buka. Ya Allah Perwan. Nah. Jadi 4 kematian itu kita sudah paham berarti. Mati, meninggal dunia, wafat, turja'un. Nah, kita berharap pada level turja'un. Ketinggian orang. Lah, mengharap dunia ketinggian kada dilarang. Kenapa mengharap akhirat ketinggian dilarang? Nah, itu salah. Ada salah. Mun kawa surga berdaos bersama Rasulullah. Mungkin karena kayak awak nih. Harapan. Ini kadang mengharap nang randeh.
Akhirnya karena maharap rendah, lalu ibadah itu standar. Cah asal sembahyang ay, cah asal puasa ay, cah asal ada ilmu aja. Ya kalau mau orang mengharap nang surga, jadi kita tuh seimbang. Malah udah Nabi apa? Beribadahlah kamu, apa kejarlah dunia seakan-akan engkau hidup 1000 tahun. Artinya apa? Maksimal. Pacang hidup 1000 tahun, waktu hebat ya kita. Tapi kejar juga akhirat seakan-akan disuruh mati. Artinya dunia maksimal, akhirat maksimal. Kayak itu. Ada kita nih terbalik. Yang dunia tadi bujur. Kejarlah dunia seakan engkau hidup 1000 tahun lagi. Akhirat mah jangan 1000 tahun, kan ya belum ngejar akhirat 1000 tahun lagi. Kalau seakan-akan kayak itu. Lagi mahal bio. Kan 1000 tahun lagi yang tadi tuh. Namun 1000 tahun isok mati lain kisah jadinya pulang. Hehehe. Akal paloy jauh. Nah, sekarang kita melihat pada bab 7, dialog antara tubuh dengan malaikat maut ketika dicabut nyawanya. Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika Allah Ta'ala menghendaki mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya pertama kali, ya Allah, dari mulutnya untuk mencabut ruhnya dari arah mulut. Lalu keluarlah zikir di mulutnya, seraya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini. Telah lama lisan ini dipergunakan untuk zikir kepada Tuhan. Lalu malaikat berbalik kepada Allah berkata, menyebutkan tadi, lalu Tuhan cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Jadi selama muntung berzikir, malaikat ngotok kada kawa mencabut dari muntung. Tapi kan jalannya bukan cuma satu, salah. Nah itu masalahnya ya kalau. Makanya ada amalan kan, innallaha wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi malaikat maut datang, hendak mencabut lewat muntung. Wah, kata kawa, orangnya berzikir. Jar Tuhan cari jalan lain. Jalan lain cari. Maka malaikat maut datang dari arah tangannya. Lalu keluarlah sedekah, seraya berkata, tidak ada jalan bagimu mencabutnya, sesungguhnya hamba ini telah menggunakan aku untuk bersedekah dan menggunakan aku untuk mengusap tangannya anak yatim dan menggunakan aku untuk menulis dengan, bukan gelam lah, itulah kalam maksudnya, dengan kalam. Nah, serta memukul lehernya orang kafir menggunakan rajiha. Ya Allah, wah, jadi kalau kita sedekah, salah sedekah mau usap kepala anak yatim, ya kan? Nah, ini kan parak 10 Muharram nih. Ya kalau punya ada orang di kampung tuh nah acara apa namanya, sedekah desa anak yatim, kemudian mau usap kepala anak yatim tuh mun kawa diumpati, ya kalau mun kawa, ya kalau anak yatim itu luar biasa kok itu anak yatim. Cuman walaupun batasan anak yatim itu kadida umur yang spesifik. Ya kalau bertahan ya anak yatim, ya kalau bertahan mungkin sebelum balik batasnya kalau nah ada kita dia sudah ke yatim yang sebagian lah. Anak yatim bala itu dan juga rahmat itu tiap hari belum anak turun, berdahuluan turun, dan itu pada waktu subuh. Waktu kita subuh atau menjelang apa namanya azan subuh. Bila seseorang itu bersedekah, maka Allah sekat pintu bala, Allah turunkan pintu rahmat. Tapi guru ulun pemalah, umpamanya ada orang menyual nih.
ulunnya pelit medit korek sampai clear pantat kuning. Itu kan bahasa Melayu berganda. Pelit medit korek sapi di kaliang di beberapa pandang pantat kuning. Nah, dokter sabunnya ada kalau salah ya. Besok besok tadi ya. Kuning tadi tuh Bang. Bapak aja bubuhnya. Nah, tadi deh katurunan bela. Ih, benar enjoy aja. Bang kehidupan kuning aja. Nah, karena inya mendefinisikan sedekah itu sampai sedekah itu ada dua, ada sedekah mal, ada sedekah badani. Ketika orang subuh tuh bangun, kan iblis itu apa ngaruhnya? Iblis itu ketika mana kita tidur mengikat kita dengan 3 ikatan. Iblis tuh nah. Ketika kita tidur, inya mengikat kita dengan 3 ikatan. Bila kita bangun dari tidur, 1 ikatan lepas. Bila kita bangun, kita berwudu, mengambil air wudu, 1 ikatan yang lain lepas. Bila kita sembahyang subuh, ketiga-tiganya lepas, 1 ikatan lain lepas. Berarti 3 ikatan lepas. Nah, lalu kita sembahyang subuh. Nah, saat sembahyang subuh itu dalam hadis Nabi di padahannya. Wasabbihu sadaqaton, waraka'u sadaqaton, wasjudu sadaqaton, tasbihmu sedekah, rokokmu sedekah, sujudmu sedekah. Itu sedekah badan, itu bersubuh maksudnya. Ditambah dengan sedekah mal, jangan ada kelebihan itu lebih baik. Paling kadang sembahyang subuh lah. Ya kalau satu pemalarannya orang tuh bersubuh, jangan kada bersubuh. Nah, nang ini tadi, ya kah? Nang ini tadi. Nah, aku aja. 2 tahun karena bersubuh apa aja kan sesuai karena bala. Nah ini mempersepsikan bala itu materialistis, padahal ketika mana engkau ya terjerumus ke dalam kemaksiatan dan engkau tidak merasa bersalah, itu pun bala. Ketika engkau marah sampai engkau mengeluarkan kata-kata yang na'udzubillah, ya kah? Perkataan itu dapat mengeluarkan engkau daripada Islam misalkan. 12 kata ada beberapa kisah. Ada sadar kita, asal nyablak aja kita, asal keluar aja. Itu pun bala. Ikam jadi berakhlak buruk, ke diskotik, ngacak, ngocok, itu bala. Nah, kalau mengacak ngocok itu di tempat yang halal kan ada masalah. Ini di lain salah ya. Mencoba wisi umum bah Jokowi. Nah, sesungguhnya hamba telah menggunakan aku untuk kadakawa. Kemudian datanglah malaikat mencabut dari arah betisnya, maka kaki itu tidak ada jalan bagimu mencabut nyawa. Maka sesungguhnya hamba ini betisnya tadi digunakan berjalan untuk berjamaah dalam beberapa sholat, mendatangi majelis ilmu dan majelis ta'lim, katakan toh. Ya kalau digunakan untuk apa tadi pertama berjamaah. Ya, kalau betis kone digunakan untuk berjamaah. Mendatangi beberapa sembahyang, ya lah. Yang kedua mendatangi majelis ilmu, bahwa memanjangkan umur juga gini. Majelis taklim. Kemudian malaikat maut datang dari telinga kali dia jalan, karena telinga ini mendengar Quran, ajan, zikir, termasuk ilmu zikir juga salah. Ilmu zikir itu bukannya tasbih. Baca Quran tuh zikir, ilmu tuh zikir, ajan tuh zikir. Nih kita nih pang berzikir juga. Datang mana kamu berzikir, bentar ada ilmunya. Tahu subhanallah tuh zikir, alhamdulillah tuh zikir. Pasti dari orang yang memadahkan itu zikir. Di mana kita tahu bahwa itu di mana sarananya orang memadahkan bahwa itu zikir di majelis. Itu jalan zikir. Ya kalau lalu datanglah malaikat maut kedua matanya, maka berkatalah kedua mata kali dia jalan keluar, karena sesungguhnya hamba ini mempergunakan kami
untuk orang tuanya serta untuk melihat wajah orang-orang saleh. Melihat, nah ini benar, ini klo kita tuh duduk enak ya kalau pandang wajah orang tua kita tuh. Nah, dan orang tua ini paham ya kalau ada zohir batin. Nah, kalau jadi paham kalau lah ya kalau kan tenang aja udah tenang, jangan kok tenang tadi jangan. Boleh foto sidin ya kalau lah. Nah, pandang, oh orang tua zahir ini mohon maaf lah sudah kadida ya kan memang Tuhan sayang lawan sidin, hendak mendapatkan sidin. Orang tua batin la tasulu illa bitaubatin nasuha, paham kan? Wa talqin li alihi wa suluku li tariqihi. Nah, talqin kepada ahlinya, suluk menjalani daripada tarikatnya, itulah orang tua batin. Ikam pandang salah hirang aja guru, ada masalah. Jangan memandang jadi terjengket, ada juga putih jisal. Ini harus gini aja, tak boleh aja. Sarahmu ya kalau siapapun. Itulah orang bahari kenapa di rumah-rumah tuh mandang foto tuan guru. Kan orang-orang saleh, selain orang tua kan orang-orang saleh juga. Wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kah? Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ya kalau Abah Guru sekumpul, Abah Guru Datu Sambul, seberataan minal aulia as-salihin. Mereka adalah orang-orang saleh. Ya kalau mereka adalah aulia us-solihin, aulia Allah, orang nang ya aulia Allah. Kok udah saleh habis dah yang salah. Maka siapa yang memandang itu sesaat memandang wajah orang tua atau wajah aulia usholihin, Allah turunkan 70 rahmat nang menyebabkan kabulnya 70 hajat. Enak. Sesaat, sedetik, semenit lah memandang itu salah, Allah turunkan 70 rahmat, 70 kasih sayang Tuhan, dan menyebabkan kabulnya 70 hajat. Nah, itu kena berdoa kalau memandang foto buruk lebih baik. Tahu lah kok. Bohong aku juga melihat foto buruk jangan. Melihat dinding ya benda mati juga. Biarlah orang saleh. Ya kalau jangan salah. Makanya ya itu kan lain jalur. Orang jalur sini, ini jalur lain. Orang Tanjung Kebanjir jalur ini dipadahkan jalur kandangan lain juga. Marga Sari lain juga. Orang jalur mana aja? Gergut. Cucuk kadang mau sampai ke Banjir. Kadang mau sampai ke Banjir, jalur Gergut. Ya kalau salah. Dah. Astagfirullah. Maka pergilah malaikat maut itu kepada Allah Ta'ala seraya ya Tuhan kok sesungguhnya hamba-Mu berkata demikian yang tadi toh. Lalu Allah berkata, malaikat maut, gantung namaku di telapak tanganmu. Tulis Allah di telapak tangan. Tampakkan namaku itu kepada ruh hambaku, sehingga ruh itu melihat namaku. Lalu ia keluh, ruhnya kah keluar seorang bercabutkah? Ya Allah ilaihi warji'ukum jami' endustalah. Rohnya ada keluar seorang. Jadi jangan bercebut ekspektasi harapan tuh lah. Mengharap Israel. Mengharap Israel aja lagi Japon aja. Oh basketnya. Astagfirullah. Ya Allah.
Ya kalah. Ada Israel aja kayak tadi aja. Bah, sakit barangnya. Inna Israel datang menjemput. Makanya kita gua akan cek kayak kan di jalan lain. Kemudian malaikat maut menulis nama Allah di atas tapak tangannya. Kalau malaikat maut menampakkan nama Allah kepada roh hamba ini, maka roh itu mengabulkan malaikat. Akhirnya keluarlah nyawa hamba ini berkat asma Allah. Akhirnya menjadi lenyap rasa sakit. Ya iyalah, keluar seorang, keluarnya roh karena kalian dicabut. Nah, apakah tidak hilang dari seorang hamba adanya siksa yang pedih ketika ditulis di atas dadanya nama Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhan, lalu mendatangilah tulisan Allah itu di tangan mereka. Ya kalau salah, nah, paham salah, baik salah. Kada semata-mata mencabut bisa bulik seorang. Inilah harapan kita berbulik. Bukan salang dibawa kayu berbangkih lagi bulik kada. Ulun ma'ai dengan kesadaran ya Allah. Bulik menuju pihak. Maka jangan sedih. Dan jangan takut mati. Itu kita berbulik. Kita tuh kampung halaman kan di sana. Tadi deh istilah di dunia ini pendetang asli, pendetang. Nabi Adam tadi surga. Ya kalah. Jadi nak asli pribumi itu kucing, ayam, itik. Jadi pun kita bangga aku asli dunia ini aja. Kucing, berarti kamu. Kita di pendetang. Dan kita akan berbulik. Ini sementara aja. Paham lah sah? Satu mat lah kata. Nah, nang ini jurang bulikan aja. Bulikan itu lo kampung asli itu. Paham lah? Pulkam itu nang pulkam asli. Pindah alam. Ya. Kita menuju ke situ. Dalam. Nah, aman jadi orang sini jadi kucing. Nah, kita keluarkan pribumi itu. Itu kucing itu sekong bekong anda. Dalam suatu hadis, apakah tidak hilang atas mereka adanya satu siksa dan perkara menakutkan di hari kiamat? Di hari kiamat, bukan di hari kalimat. Dalam suatu hadis diceritakan ada 5 perkara. Nah, sebagai racun yang membunuh, juga ada 5 perkara lain sebagai penawarnya. Pertama, dunia adalah racun yang membunuh. Zuhud adalah penawarnya. Tapi zuhud itu jangan salah paham lah, bukan berarti hidup miskin kan ya. Zuhud tuh ada cinta dunia itu aja. Sugih boleh. Wah, Nabi Sulaiman, ayo. Siapa yang menyambut Nabi Sulaiman keduniaan? Keduniaan, istana bilang maka pun begini Ratu Bilqis sabuna. Siapa yang nyambut Nabi Sulaiman keduniaan? Jin disuruh-suruh, bulan masjid dia. Ayo, siapa lawan nih menyambut? Angin diperintahkan dia. Oh ya kalau salah nyaman ya salah. Harus berpesawat lagi salah ya. Ke Makkah, jadi Makkah deh. Nah, makanya para wali yang cepat ke Makkah doinya mengambil daripada Ma'isyah Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Ya, memerintahkan angin jebret sampai ke Makkah. Lalu orang sembahyang ke Makkah. Nah, ya kalah. Nah, mereka lalu ke Makkah. Nah, adik kita nih dia berbuat ke kamar. Bawa aja beli ke Makkah. Oh, jer Makkah. Lihat ibu Pulau Kalimantan bentar, cocok aja orang. Lebih mimpi. Ini Pulau Kalimantan bentar.
Harta adalah racun yang membunuh. Zakat itu adalah penawarnya. Zakat. Jadi zakat itu detox. Kalau harta itu toksin, zakat tuh detoxnya. Berbicara adalah racun yang membunuh. Bujur mun kada belempuk lah. Zikir kepada Allah adalah penawarnya. Jadi berbicara nih ya kalau salah. Maksudnya berbicara nang ya kayak kita mau rajin ya juga ya kadang-kadang kita ini terbuat juga racun. Sedikit kali sedikit maksudnya. Kan dua tuh sedikit. Pangkat dua itu sedikit, pangkat akan pulang dua sedikit. Pangkat akan dua pulang. Karena isok sedikit pulang, pangkat akan dua habis tuh sampai sini duanya lah. Banyak kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi ada bukit gunung. Ya kalau sah. Bukit ya kalau. Tapi makanya ujar Imam Ghazali, tidaklah keluar kata-kata daripada mulutku ini kecuali bermanfaat. Pahamlah sah? Kecuali bermanfaat. Nah, kada boleh Imam Ghazali itu merodaya kita nih, ya kada boleh. Ya kalau soal merodaya, aku kita tunjuk merodaya ya kalau. Makanya berbicara itu mungkawa ya kalau bermanfaat ya kalau. Tapi kan tidak tentu berbicara kan kayak dakwahnya dituntut mubanir ya kalau masa tahu aja buat piano tidak tahu aja buat pian atau akad nikah itu kan udah mubanir ya kalau ada mungkin kan mubanir harus diucapkan akadnya harus ada akadnya kan kayak itu ada beberapa hal yang harus dituntut sama kalau umur seluruhnya ada tidak membunuh taat penawarnya paham masalah umur tuh beritaan racun yang membunuh taat adalah penawarnya apalagi pulang bulan puasa apa nih seluruh tahun adalah racun yang membunuh bulan puasa adalah penawarnya jadi bulan Ramadan ini adalah penawarnya itulah sampai situ dulu lah ditanyakan salah kita baca kitab selanjutnya ada takon-takon salah boleh bermanfaatnya ya lah screenshot mungkin lah kitab Sirul Asrar halaman berapa Rehan? Astagfirullah. Surah Asrar halaman berapa? Halaman berapa? Itu boleh. Oh, bab 2 lah pokoknya lah. Gimana saya memberi kasalnya? Ada ya, buat ano? Ya, dah. Ini kisah kembali. Ini level kita salah. Kembali. Iya, kembali. Kalimat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia dipandang dari dua sudut. Pertama, wujud lahiriah dan yang kedua adalah wujud rohani. Dalam segi kewujudan lahiriah, keadaan kebanyakan manusia itu ya sama, hampir sama ya kayak itu aja bang. Ya kalau ya ada beda kan. Jadi kayak HP juga sama aja bentuknya kan kotak. HP kan sama kalah. Nang beda tuh kena RAM-nya ada yang 60, ada yang 128.
Ya kah? Itu memorinya RAM-nya tuh belum ada 64, ada 68, ada 12. HP-nya sama kalau nah ya manusia nang jahil ya HP orang lebih ya. Kamera muka belakang beritaan HP Redmi, Oppo, Realme. Apa bedanya? Dalamnya nang beda. Kada penting bentuk luar, dalamnya itu salah ya. Paham salah. Kapasitasnya. Ya kalau oleh yang demikian peraturan kemanusiaan boleh digunakan untuk manusia lain bagi urusan lahiriah. Dari sudut wujud rohani yang tersembunyi di balik lahir itu, ini yang beda. Jadi peraturan khusus bagi diri masing-masing diperlukan. Kalau jasad sama beritaan. Kurang lebih aja, nang beda tuh dalam kunai. Orang pintar dan orang bungul lah kadang bedakan. Dalamnya, jasadnya sama kok, mata dua, hidung satu, telinga dua, montong satu, telinga sama. Pintar orang bungul dok bigaan berenai. Mana orang daho? Mana orang pintar? Mana nang bungul? Begitu mau pandir, tahu deh. Nama deh. Kita talain sedikit aja. Ini apa? Ini bagus orang nih. Kita talain sedikit. Nang di ujung sana. Nah, mau di ujung sana tuh. Ibarat orang normal 10, ini 6. Ya kalau baca macam aja. Salah. Dan sambutan orang ini kan kayak itu. Bentuk ada pol lembarannya. Allahu Akbar. Nah, jadi setiap manusia itu beda-beda. Manusia boleh kembali kepada asalnya dengan mengikuti peraturan umum, boleh. Dengan mengambil langkah-langkah tertentu, boleh. Dia mestilah mengambil peraturan agama yang jelas dan mematuhinya. Dengan demikian, dia boleh maju ke depan. Dia boleh meningkat dari satu peringkat kepada peringkat yang lebih tinggi, sehingga dia sampai memasuki jalan atau peringkat kerohanian. Masuk ke daerah ma'rifat. Nah, peringkat ini sangat tinggi dan dipuji oleh Rasulullah. Nah, jadi manusia itu diikat dengan dua peraturan. Pertama peraturan jasmani, yang kedua peraturan rohani. Nah, ya kalau nang kita banyak belajar ini peraturan jasmani aja. Fikih jasmani, gaya hidup sehat di Pertamina Bahari GHS ya, stikernya banyak tuh di komplek Pertamina tuh. Tuh jasmani. Ya. Dan kebanyakan orang hanya memperhatikan jasmani saja, baik dunia ataupun ibadah. Jasmani habis sah batal makruh. Dan hasilnya jasmani ini karenanya sesuatu yang tampak itu rawan salah dijadikan ajang kesombongan, karena yang tampak kalau ditampilkan ada bahan gesan ditampilkan. Ya kalau paham lah. Nah, contoh menyumbang masjid, hamba Allah 2 juta. Bagus. Secara anu tuh kan ikhlas. Sampai yang sebulan kemudian aku udah kuliah ya padah aja. Han padah kuliah. Asal tahu aja karena hamba Allah tuh seorang. Cuman seorangnya kuliah ya begitu. Dalam hati orang aku bertakon kan deh, kamu pada kuliah begitu. Kadang mengerti aku orang. Kisah. Makanya kan aneh kalau salah. Aku ini sebujurnya kan dihendak mau anda. Sebujurnya. Disuruh terpaksa. Kadang aku lagi membungkam deh. Paksa mau anda. Nang 2 juta toh. Jakanya kade aku parai. Cah mengharap nang itu mau apa?
bahasa Arab. Ya Allah. Di warung berdua tahajud. Mau bertahajud. Berkisahan di warung. Alhamdulillah aja aku yang sehat, anak lancaran, anak begawian, berataan masih asik lawan aku alhamdulillah. Dan mungkin berkat doaku kalau udah tahajud dan seorangnya kuliah berkisahan cuman syukur benar. Seorang bertahajud alhamdulillah nang itu bang lo kok Allah taala mengabulkan ujian. Iya lah ini pokoknya alhamdulillah 3 tahun aku nak 40 malam tahajud kalau suami kan wae. Bunga itu bang aku baca tarikat pulang pan kayak pasal takut nih abahnya enggak ada percaya takut nih abahnya pulang harus percaya udah mau enggak ada percaya nah aku nengoleh talaknya nah tak balik Joko hari ini juga aja takut nih abahnya itu percaya bila talak di mopak kesanya ya kalau sal di luar biar nih flexing di luar syariat. Astagfirullah. Itulah. Tapi salah kalau zikir batin soal buntian ada keinginan untuk bapak deh aja kan soal kalau hah, adakah dong dalam otak beberdian masing-masing? Waktu aku belajar fikih bahari, aku cenderung anak berkisah lawan kawan. Apa yang didapat? Tapi mengaji nang ini, ya sekali-kali bisa itu. Cuman kecenderungan anak bapak itu kan tidak. Besar ribet di bumi ini oleh. So kecenderungan kadang kon. Karena ikan mana belajar fikih. Namun aku belajar dari guru tuh kayak gitu takbir. Cuman belinya amun nang itu mah kayak ya enak dulu. Cuman nang kayak dulu antara dua bisa indemos, bisa disebut tawaduknya hati-hati juga. Cuman kecenderungannya memang hendak memandang. Cuman bisa indemos. Mun paham deh sampai tingkat tinggi makrifat. Kayak Pak ada toh. Ya kayak Pak ikam pada sampai. Aku nanti kamu tuh goblok banget sampai. Kayak itu salah. Jadi jenang sin tadi jaka tahu para yang berkisah. Nah, saya kira kamu tahu. Cuman dia kamu sekira aku tahu mengisahkan kada juga. Kamu biarlah kamu kada tahu. Ya. Akhirnya bingung sih Den. Bingung Ya kalau Pak Irwan kan merasa lah, dong lah, ya lah. Kalau dikambitin semalam kalah kan ibu-ibu tertawa. Ada nomor, kenapa gitu terkami? Gajok di belakang tuh bilang gelap banget nih. Nah, makrifat. Nah, jar Nabi apa? Di pujur ada suasana yang semua orang dan segala-galanya berkumpul di sana dan ia adalah makrifat yang murni. Nah, untuk sampai ke peringkat tersebut perlu dibuang pura-pura dan kepalsuan melakukan kebaikan. Nah, ya kalau kemudian dia perlu menetapkan 3 derajat. 3 derajat tersebut adalah 3 jenis surga. Jadi pertama hilangkan dulu kemunafikan, hipokrit, kepura-puraan. Jangan ada dusta. Gitu kalau itu. Jadi orang belajar tasawuf itu kada boleh munafik. Ya kalau kok ini kan kadang-kadang ada orang pengajian itu karena pura-pura ini ini sebetulnya ada kan pengajian, cuman kada nyaman lawan kawan. Tuh bro, sama kayak orang saruan. Sama jajan nurutakan hati pun dari saruan. Cuman tetangga nih ngalih. Itu masuk ke pura-puraan nih toh. Paham lah? Kepura-puraan itu bukan mutlak hendak berdusta. Kada ya kadida orang kayak itu. Nang pura-puranya aku percaya pada kadida bang ngalih kayak pura-puranya kayak nih. Sama jajan udah kuler berjemaah. Cuman mintoha bangka aliman
sak ke masjid aku. Lalu kisah ikhlas. Nah, itu kok pura-puraan. Kisah pura-pura ikhlas berjamaah di masjid. Beliin boleh ke pulang kampung. Umat pulang. Nah, itu aslinya. Yang ini pura-pura begitu ada kematian, semua yang jenazah minta biar makan dua rokok sini. Ayo orang sekampung. Rokok aja orang. Dia mau pada kopian rokok aja. Nah, itu gigir orang aja orang. Ungkol gini aja orang, ada suah. Makanya ambil rokok nih. Bayar tontong ngeles kawan aku tahu. Ini kawanku. Aku tahu kalau kawan orang ini banyak dosa. Buka hijab malaikat anak majab. Nah, rokok aku jangan biar aku jangan mau makan. Kan itu ya kalau salah. Ada di jalan. Ada aja akalan guna kan ya kalau itu salah dasar bangang. Ya Allah. Nah itu salah. Ya kalau salah. Jadi jangan pura-pura. Dasar bujur. Sama lu majelis. Ada anak udah kuliah. Ini mohon maaf bang lah. Ada bapak aku nyambut kini ya kalau kamu. Jangan kadang itu membawa kuliah aku. Nyamannya goreng bini dihiga anak mata mengantuk ini buat majelis aja udah bahaya paksa pulang aja kenapa sayang aja jadi aja ada nyaman kalau apa dan nyaman tuh untuk si Ano kada memandang si Ano kada tumpak aku aja kan seakan-akan kada merasa pura-pura atau lain nang ini yakin bujur majelis yakin kada masalah itunya cuman faktor tulaknya itu atau aku si Anu pang membeli jangan lain aku pada nyaman bener aku nyenangan banyak desa deh seorang tahu tang desa lawannya hen kali juga seorang menolak ya mau main baju deh mudahan barakah kan mengharap barakah juga masih bayangkan kok padahal desa bujur hendaklah tapi jangan majelis kan kawan itulah pura-puraan setipis itu gue Pak Irwan. Aku jujur-jujuran aja. Mohon maaf aja bang lah, ini kita nih ribes berat urusan. Pernah masuk surga, kita masakan bisa kubur. Cuma apa? Itu nyatakan tuh pintar ya. Kita tuh kan bisa kubur, cuma sakapal. Kita kan naik. Coba, aku hendak mengajak kita merenung malam ini. Ayo Pak, posisi kita selama ini. Ayo. Gon, Rehan, Faisal, Pak Irwan, sama Eko. Mohon maaf 7 kali dan mohon maafnya. Kita ambil contoh. Kita deh bersedekah. Orang bersedekah. Wah, jangan melihat kawan bersedekah, aku kaget. Sampai orang pemalar. Ayo sedekah. Pura-pura ikhlas di sedekah itu. Kan orang mana tahu hati kita. Cuman seorang itu 50. Padahal jangan jadi parah selamat deh kita. Kehendak tuh nyentuh harapan hati. Tahan. Jadi seakan-akan dalam hati memberutuk. Jangan itu ada mau mulai. Ada itu mau lo bertahan. Ya ada bapak aja. Ayo hak ada bapak aja. Cuman kehendak aslinya. Kan bersedekah kalau itulah kepura-puraan. Kias ke semua keadaan kias itulah kepura-puraan. Bila hendak ma'rifat hilangkan dari itu. Kenapa? Bila ada hati niat hendak pura-pura berarti kamu merasa diri Anda gagal sudah tahap pertama ma'rifat. Kan tujuannya aku nikah dan bila ikam berpura-pura, ikam merasa dirimu ada. Karena di balik kepura-puraan itu pasti ikam ada kepentingan di situ. Bila ada kepentingan nyata ada aku ada. Kadang mungkin aku ini kandidat tapi ada kepentingan datang mana? Tuh gagal sudah ngaji ma'rifat tuh gagal. Bayar aneh berita.
paham lah gagal deh itu mungkin itu para ayah dilanjutkan nah belajar menghilangkan kepura-puraan itu maksudnya belajar hilangkan kepura-puraan itu paham lah nah ya udah kuliah berarti aslinya kuliah surga itu aslinya aku nguler aku berjemaah nah itu kan saya salah ya sama maksiat juga pura-pura itu kadang-kadang orang kalau kuliah kamu mabuk kan zaman non inya itu pura-pura juga tapi ya tetap teguh juga pada akhirnya maksiat juga paham lah situ apa syarat pertama Gon hilangkan kepura-puraan jadi pura-pura itu bukan berarti pura-pura nang itu kan dada bang tuti itu kasar banget gitu pura-pura sembahyangnya aku padahal kan di Islam kan gitu bukan amun gitu siapa deh orangnya di sini kan ada sagrup majelis religius itu kan ada 12-nya manusia kan dia kan nang pasal pertama nih nang pasal kedua okor masing-masing paham ya kalahan deh Allahu Akbar tepok ya kesurupan Kan Islam itu sembahyang. Tadi apanya kesel pertama. Kan Islam itu sembahyang. pura-pura itu kan di depan kayak itu mun ada juga terlalu banget cuma nang kedua nang kisah haid sembahyang padahal identitasnya bukan penyembahnya aslinya cuman anggaplah mintoha alim mas masjid ya ada nyaman kalau seorang pada 3 hari di Samarinda waktu mintoha kalau kawan asli di kampung subuh kayak ular kobra pasti ada kawan asli di kampung tuh dia mau ada mintoha di Samarinda paksa ya jadi sah nang beuduk pandai lunya pada mintoha masjid kira ya masjid tanah ya ayo ya wah, mau mengatek pas Subin bilang iya. Bini gini bingung. Ayo gempiran ke sako juga. Ya kalau salah. Nah, lalu kita melihat surga itu ada 3. Asal. Kau anda tahu surga asal. Nah, Jannatul Ma'wa itu adalah kediaman yang aman. Nah, ia adalah apa salah? Ia adalahnya itu kah? Ia adalah surganya itulah ya. Kepada makhluk taman keridaan Allah dan karunia dan itu disebut dengan surga apa salah? Duniawi. Berarti surganya di mana? Di sini. Di dunia. Oke. Kita selalu mendengar istilah Jannatul Ma'wa. Surga itu ada berapa? 2. Surga itu ada berapa? 7 kalau 7. Nah. Surga mana? Kalau surga dunia, surga akhirat kan gimana? Ini salah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nang paling rendah ini Jannatul Ma'wa. Ini surga mana tadi? Dunia. Iya. Alamnya berarti apa? Alam? Salah. Di atas alam insan. Surga apa tuh yang kedua? Surga Jannatul Naim. Kalau baca yang di teksnya dibaca. Itu di mana? Alam apa? Alam malakut kalau. Ya kah? Terus di atasnya lagi surga apa? Firdaus. Nah, 4.
Tiga janganlah salah yang dijelaskan di dalam kitab ini. Tiga lah. Nah, Ada empat mana? ya kalau. Nah ini di alam apa? Akhirat. Alam apa? Roh kalau toh. Hah? Kita kalau alam arwah, Sempat. alam roh, empat. Berarti di dunia ini jaratul ma'wah, alam insan, di alam malakut jaratul naim, ya kan? Di alam jabarut jaratul firdaus, di alam lahot kan kada disebut surganya. Paham lah kok? Kada buhuruf, kada besoah. Nah, ini di lahot. Nah, empat ini terbagi 7. Kalau begitu itu berarti lahot itu ahadiyah wahdah di sini lahot. Ahadiyah, wahidiyah, ahadiyah wahdah. Wahidiyah, ya kan? Ayo wahidiyah, alam arwah. Sini ya. Paham masalah? Ahadiyah wahdah, wahidiyah, alam arwah. Alam misal, alam ajsam. Di sini kalah alam insan di pertanyaannya, kita sudah di surga atau belum? Belum. Hah? Ya. Buka hadis di chat GPT atau dana. Jika kalian melewati taman-taman surga, jenabe. Tahu. Partau singgahlah. Setelah dengar hadis itu, nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman surga di dunia ini? Majelis ilmu udah jelas. Kamu kalian merasa tenang lah di majelis taklim. Ingat nih kamu asistensi hubungan gawian ketek bengek dulu peda. Tenang kalau sana. Itulah surga. Ingat nak kau sampaikan semalam, tergantung perasaan lo. Ini aku, ini ada orang lain. Aku nih tenang hidup. Dihiga aku nih umar. Bakal lawan bini, utang daging orang, rumah, masalah banyak, kasih tau kamari orang. Nah kok di ruangan yang sama kok kita kadang menyebut orang lah, di tempat yang sama, dikipasi dengan kipas angin yang sama, tapi kedua orang itu sama kada perasaannya. Nang saekong ako ni santai, anak binatang ngantong-ngantong, anak goreng. Nang di sebelah kapalah anak pacar. Paham ya kalah? Iya. Nang kepala pacar tuh diazabkan dapat rahmat kan? Nang goreng itu kan binatang ngantong-ngantong pakai kelip kawan. Tanang guru majelis pian tuh guru di rumah ada kok goreng loh. Majelis pian tuh goreng ngulon deh. Ayo, dasar ahli surga gitu. Tak goreng di surga. Ada tak goreng di pemainan situ. Ya Allah, paham tak? Inilah surga. Ujar orang ahli marifat lain, surga di dunia, neraka pun di dunia. Semua surga dan neraka itu bercampur di dunia, maka alam paling rendah asfala safilin. Paham? Dia akan terpisah ketika di akhirat. Surga, neraka. Di dunia ini jannatul ma'wa, tapi masih ada kontaminasi dengan neraka jahanam. Karena salah, kadang mungkin nyaman beredaan di sini. Ada sakitnya. Kadang-kadang nyaman didapat melalui sakit. Ya Allah, dapat duitnya mana salah. Sakit kan dulu. Bangun subuh di mamai. Ya kalau belum lagi trouble, belum lagi menyumpah pengatur udah kantor keluaran dong. Mariaban, naga, udah kalau, banyak. Tapi karena begitu gajian, wah nggak kepikiran. Ya kalau surga kalau kok, ikan mendapatkannya lewat neraka, seberitaan gitu.
Aduh, isok ini pulang nah mana ini. Surat belum dianu nah. Ini kada mau dihelok begawian. Karena begitu dapat gaji goreng tambok. Kalau gon, tulak kita ke majelis. Tenang kalau. Tapi mulai rumah ada surga yang kita tinggalkan. Ya kalau salah, ya salah ya dapat surga yang nggak ada yang beda dari jannatul ma'wa cepat ya kalau salah. Ya cuman kita nanun ada aja orang nyamannya sentuhan pelukan. Kami salah kita kenal pahalanya. Karena kami yang meninggalkan. Ada kosong aja saya sampai Faisal termotivasi kan ya kalau salah. Wah, saya tertarik. Tapi kan kita bisa jual. Mungkin hendak goreng, mungkin kalah paham. Kita tinggalkan salah. Coba dipikir habuan biar apa hasil sini. Jadi duit kan deh. Percaya sudah kadang macam jadi duit kalau di sini. Malah keluar. Tapi kamu nih, pengen apa? Ketenangan hati kalau cahaya ma'rifat, nur ma'rifat kalau. Tapi melewati perjuangan Perwan. Pian mulai mana tuh Perwan? Mulai manduin. Nah, berpaco dulu dan diazab Tuhan dulu dingin. Itu aku mulai kalahan nah. Hari hujan hujan. Oh my. Itu tuh bagian makanya orang safar, orang dalam perjalanan itu waktu doa dikabulkan. Karena ujar Nabi sebagian daripada siksa itu di perjalanan. Oh kita bener, ini nyaman sepeda motor. Coba kau jangan majelis taklim bunta Pak Irwan mulai pada kemari. Dia usah timbal tengah hari nah aja tulak dah tanjung di Pak Irwan. Sepeda motor. Rehan sepeda motor kira-kira memang zaman bahari. Bunta kau jam 7 mulai sana. Aku mulai kalahan biasanya jam 7 lewat deh. Kalau nambus aku jalan hutan situ. Dari lawan kapar hulu itu jalan betis. Nunjuk ke sini misalnya. Ya kalau salah. Paham lah. Itu jalan Nabi itu. Terus. Nah perjalanan itu kan jangan kita bayangkan di zaman Nabi Bahari. Ya kalau ya alhamdulillah sekarang nyaman. Live streaming ada apa ngarannya sepeda motor nyaman. Ya olahan. Di zaman baheula kau salah bunta tek je sandang unta adik kan beli makan deh maraju jenah jalan ngene pulang nanti hedeng nih hari hujan nang kayak kisah Abu Nawas aja bingung orang hari hujan ciposan baju Abu Nawas orang ramah kawan ini bubuannya Abu Nawas kada besar baju Katanya kawan awas aja, mengaji ilmu, sekali dia apa gerak ilmunya, aku mau bisikin aja, kontal lebih jauh di bawah aku, jadi kau kan lebih jauh naik, sampai ya pasang, kan kata-kata mikirakan, Abu Nawas ini kisahnya kayak tuh hari salah ya kalau zaman keren, raja ini bilang setengah pagar aja, ini kisah Abu Nawas deh. Ujar raja pengumuman seluruh Mesir. Tak ada boleh ada yang berdiri di sungai. Apa hubungannya? Hari ini hari spesial, Haza Yaumul Azim. Hari ini hari agung. Aku hendak hanya tahiku aja nang larut raja. Mangang dia Nawas. Tahiku larut. Itu raja berbeda. Wah makanya itu dasar larut raja hendak. Pastikan. Setnya tulak dia larut di iha. Nah, mereka luas ada tahil lain. Nyebutnya siapa ini? Bagi dobrak Abu Nawas begitu dua tangkap orang tak. Hei Abu Nawas, sudah kepada kalau kada boleh begitu. Wah jangan aja. Ulun nih rakyat yang berbakti kepada pian. Kenapa kayak itu? Masa tahi pian seorang kan? Tahi ulun udah mengawal. Jadi kawal, jadi kawal. Salahnya tahi Abu Nawas melawan arus. Wah, dia udah ada pulang dilihati cacing bakayo salah ya. Cacingan. Itulah. Jadi, nah itu surga tadi salah.
Contoh lagi, kita hendak mendapatkan nikmat makan. Uyuh dahulu memasak dahulu. Hampa usaha dahulu. Amun di surga gertak hati datang makan. Kita memasak dahulu, manu beres dahulu salai, menampik dan sebagainya. Ya kalau uyuhnya hanya dapat makan, begitulah kita. Nah, begitulah gunanya kita. Pahamlah. Nih, di sini surga. Sekarang, bisakah kita menembus ke surga tanpa melewati mati? Ayo, bisa ada? Bisa. Acet kan kok, jangan ada orang harus ngomong haji deh. Nabi Idris tuh mati kan belum? Kamu betakon. Belum kalah. Kasur gak ada sih Den. Jangan malaikat bulik deh. Bulik tinggal sih Den sandal. Nah, tinggal sandal. Malaikatnya kan hakun ambil sandal. Padahal jangan aja malaikat aduh sah gini ambil lu karena bahasa di gua tuh. Aduh tinggal sandal. Hadang. Kadida keluar. Ya kalau ya kan. Sakalinya berdicik-cik payruan naik. Nyaman deh. Bisa nyaman di sini. Ada aku lagi bulik sampai wah ini Nabi Idris di surga dan belum wah bisa orang hidup ke surga. Ini paham kalau jatuh. Berarti abang gugon untuk mencapai surga tangilah ada dua jalur. Pertama jalur umum mati dulu. Amunah Allahu alam kemudahan naik. Nang diajarkan oleh para ulama sufi jalur ekspres nang kedua. Tapi ini berat. Tapi kita paling ada salahnya kita mengkaji metodenya. Aku pun kan bisa juga, cuman alhamdulillah tahu. Nah, paham ya kalau salah? Sakada-kadanya karena ketika kita roh bule kebarang nang statusnya bule. Sokor nang dasar karamat agung. Ada tombak karamat lah, tapi jangan mental block lah. Mudah-mudahan bisa asli. Paham kan? Paham kan Heruan? Nah, itu kan nabi jahat. Ya habis ya kan kayak itu. Ditampar sabar itu kan nabi, padahal ada metodenya. Kan kosong kan anggaplah nol. Begitu orang nyambat goblok berarti kan berikan nilai 20. Paham sudah namanya ternyata. Rumusnya toh menggawinya mengalih Bang, cuman mau dipikir simpel aja sebenarnya kan kayak gitu. Jangan itu kan nabi, habis nabi terus. Sampai situ aja dulu Gun lah. Pesannya adalah jangan hidup di dalam keberpura-puraan. Maka kita lihat deteksi diri kita masing-masing. Jadi tasawuf itu kok bukan sekadar kita belajar aja. Sambil kita bolehkan ke diri kita. Nah, aku ini kayak apa? Itu benar. Aku ini kayak apa? Nah, yang kalau salah. Apakah pura-pura? Ataukah dasar bujur ikhlas? Apakah dasar hilang kepura-puraan pada diriku? Atau jangan-jangan aku nang rajanya pura-pura? Walaupun gua kopi haji, walaupun kita kadang merasa berpura-pura, nah, tapi ya kayak itu gitu. Allah, mudah Allah beri istiqamah kepada kita. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.